Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Saida dengan NIM akhir 035 dari kelas 6A Tadris IPA FTIK UN Salatiga. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta IPA. Nah, pada presentasi video ini saya membawakan materi mengenai perubahan fisika dan kimia. Nah, sebelum kita masuk mengenai perubahan fisika dan kimia, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan, meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh, serta yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Langsung saja pada contohnya, yang pertama yaitu batu. Sebenarnya contoh materi yang dapat dilihat dan dapat disentuh itu sangat banyak di sekitar kita dan sangat mudah untuk kita temukan. Namun di sini saya membawakan dua contoh. Yang pertama yaitu batu dan air. Batu kan dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Kemudian untuk materi yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, contohnya yaitu adalah angin. Nah, sifat materi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekstensif dan intensif. Jadi perbedaan dari dua sifat ini adalah ekstensif itu tergantung pada jumlah dari materi, sedangkan intensif itu tidak tergantung pada jumlah materi. Contohnya itu adalah volume, massa, dan berat. Sedangkan untuk contoh intensif adalah warna, bau, dan wujud dari materi. Sifat intensif itu kan tadi contohnya bau, warna, atau wujud zat. Nah, sifat intensif ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Perbedaan yang sangat umum antara dua sifat ini adalah sifat fisika, ia tidak menghasilkan zat baru, sedangkan sifat kimia, ia menghasilkan zat baru. Nah, sifat fisika berdasarkan wujud zatnya terbagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing dari wujud ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk dan volumenya. Pada benda padat, ia memiliki bentuk dan volume tertentu, sedangkan pada zat cair, ia memiliki volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Contohnya itu adalah air yang akan berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian gas, ia tidak mempunyai volume dan juga bentuk tertentu. Nah, berdasarkan jarak antar partikel, pada benda padat, itu zatnya sangat rapat, sedangkan pada zat cair, partikelnya lebih renggang, dan pada zat gas, itu partikelnya sangat renggang. Dan berdasarkan gerak partikel zatnya, pada zat padat, itu partikel bergerak bebas, pada zat cair, partikel bergerak bebas tetapi terbatas, sedangkan pada zat gas, partikel sangat bebas untuk bergerak. Nah, sifat fisika selanjutnya yaitu warna. Sifat fisika yang dapat dilihat secara langsung di mana memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan zat satu dengan yang lainnya. Kemudian kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu. Kemudian daya hantar listrik dalam suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan. Dan kemagnetan yang dibagi menjadi dua, yaitu magnetik dan non-magnetik. Nah, masuk pada sifat yang kedua yaitu sifat kimia, yaitu yang pertama mudah terbakar. Jadi ada beberapa zat yang memiliki komponen penyusun yang bersifat mudah menyulut timbulnya api. Contoh yang paling umum yang dapat kita temukan sehari-hari adalah bensin. Kemudian sifat yang kedua yaitu adalah busuk dan asam. Nah, sifat ini biasanya terjadi pada makanan. Contohnya itu adalah telur yang busuk dan juga apel yang busuk. Nah, apa sih penyebab terjadinya proses pembusukan ini? Biasanya penyebabnya itu adalah mikroorganisme yang ada di dalam materi tersebut. Contohnya itu adalah jamur dan bakteri. Kemudian berkarat atau korosif. Nah, ini biasanya terjadi pada reaksi antara logam dan udara. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu meledak dan beracun. Karena ada interaksi antara zat dan oksigen, jadi proses meledak ini terjadi. Contohnya adalah reaksi antara oksigen dengan magnesium, natrium, dan hidrogen. Selanjutnya yaitu beracun. Contoh zatnya itu adalah pestisida, insektisida, fungisida, rodentisida, dan herbisida. Nah, kita masuk pada perubahan materi. Jadi setelah mengetahui sifat-sifat dari materi secara fisika dan kimia, tentunya teman-teman sudah mengetahui gambaran umum perbedaan dari dua sifat tersebut. Jadi pada perubahan materi dan sifat materi itu sendiri tidak terlalu berbeda.
Nah, berdasarkan sifat fisika, sama seperti sifat fisika materi, perubahan zatnya tidak menghasilkan zat baru, sedangkan pada perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Contoh yang mudah kita temukan yaitu air yang dipanaskan. Ketika kita merebus air dan dibiarkan dalam waktu yang lama, maka air akan habis. Nah, itu terjadi perubahan fisika di mana air menguap menjadi uap. Kemudian ada fenomena mengembun, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini contohnya adalah air yang dibekukan, di mana air setelah dibekukan akan memiliki bentuk sesuai wadah yang digunakan ketika membekukan air. Untuk contoh perubahan materi kimia yaitu adalah proses perkaratan besi. Contohnya tadi adalah reaksi antara logam dan oksigen, kemudian pembakaran kembang dan proses pembakaran kayu, di mana kayu yang dibakar akan berubah menjadi arang. Nah, contoh sederhana yang dapat saya jelaskan di sini adalah pada kayu. Jadi untuk mengetahui perubahan fisika dan kimia, mudah saja kita bisa melihat kayu yang diubah menjadi pintu, meja, kursi, dan alat lainnya, di mana kayu yang diubah bentuknya itu tetap menjadi kayu, hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, ini disebut perubahan fisika. Sedangkan kayu yang dibakar, yang berubah menjadi arang dan warnanya menjadi hitam, itu adalah contoh perubahan kimia, karena ketika dibakar itu kan kayu mengeluarkan gas, mengeluarkan asap. Nah, kenapa keluar asap? Itu karena pembakaran yang dilakukan itu terjadi secara tidak sempurna, karena oksigen di sekitar itu tidak memenuhi proses pembakaran tersebut, sehingga kayu menjadi arang. Berikutnya adalah ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama yaitu pembentukan gas. Nah, contohnya itu adalah magnesium solid atau padat bereaksi dengan asam klorida yang dalam bentuk larutan akan menghasilkan magnesium klorida dan juga gas hidrogen. Kemudian pembentukan endapan. Contohnya itu adalah barium klorida bereaksi dengan natrium sulfat akan menghasilkan barium sulfat dan juga natrium klorida. Kemudian perubahan warna. Nah, contohnya itu pada reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Jadi, perbedaan perubahan fisika dan kimia yang pertama yaitu pada fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan pada kimia terbentuk zat baru. Kemudian, komposisi materi tidak berubah pada perubahan fisika, sedangkan pada perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Dan pada perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, rasa, dan tidak terbentuk endapan, sedangkan pada perubahan kimia itu ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, dan perubahan suhu, warna, bau, dan juga rasa. Contohnya itu ada beras yang menjadi tepung, bola lampu listrik yang menyala, kayu yang diubah menjadi kursi untuk perubahan fisika. Untuk perubahan kimia itu contohnya singkong yang menjadi tape, pembakaran kayu, besi berkarat, dan susu yang diubah menjadi keju. Nah, kita masuk pada topik berikutnya yaitu perubahan zat. Nah, zat itu sama dengan benda. Jadi zat adalah semua jenis benda berbeda yang bergabung membentuk semua yang ada di sekitar kita serta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, macam-macam zat dan sifatnya, yaitu yang pertama ada zat padat. Benda padat adalah semua benda yang mempunyai bentuk tetap. Benda padat merupakan benda yang paling banyak ditemukan di sekitar kita. Contohnya, besi, kayu, kerikil, penggaris, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari benda padat. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu bentuk dan volume benda padat itu selalu tetap, meskipun tempatnya diubah dan disimpan dalam waktu yang lama. Tempat atau ruangan yang sudah penuh diisi oleh benda padat tidak dapat lagi ditempati benda lain, karena suatu ruangan mempunyai keterbatasan untuk diisi oleh benda padat. Kemudian, ciri yang kedua yaitu mempunyai berat. Nah, untuk mengetahui berat benda secara tepat diperlukan alat ukur yang namanya neraca. Nah, neraca sendiri memiliki berbagai jenis neraca yang dipergunakan untuk mengetahui berat dari benda tersebut. Kemudian sifat lainnya yaitu benda padat ada yang keras dan berat. Contohnya kayu dan besi. Kemudian ada benda padat yang ringan, yaitu contohnya batu apung, kapas, dan kain. Nah, benda padat ada yang lentur, contohnya karet, per, dan kasur busa. Dan ada juga benda padat yang lunak atau lembek, contohnya itu adalah terigu, kue adonan.
Kemudian zat cair. Nah, ciri-ciri dari zat cair yaitu memiliki tekanan dan menekan ke segala arah. Nah, kapal laut itu bisa terapung di permukaan air laut itu karena mendapatkan tekanan dari air. Dan juga contohnya tanggul itu biasanya dapat jebol karena mendapat tekanan dari air. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa air menekan ke atas dan juga ke segala arah. Kemudian sifat zat cair yaitu bentuk berubah. Bentuk benda cair itu tidak tetap. Dia dapat berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi isi dan volumenya itu tetap. Kemudian, biasanya permukaan air yang tenang itu selalu datar, serta air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian, ciri-ciri zat gas. Nah, zat gas ini menempati ruang dan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Kemudian memiliki berat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita kan dapat merasakan adanya udara di mana-mana. Walaupun udara sebenarnya juga nggak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Nah, karena tidak bisa dilihat, seolah-olah udara ini tidak memiliki berat. Padahal, udara sebenarnya memiliki berat dan juga memiliki tekanan. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Jadi, zat ini juga mengalami perubahan bentuk, tidak selalu menjadi bentuk itu-itu saja. Contohnya itu dari benda padat menjadi cair, benda padat menjadi gas, atau sebaliknya. Nah, proses-proses tersebut memiliki bahan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya yaitu dari padat ke cair, yaitu mencair, sedangkan dari cair ke padat, yaitu membeku. Sedangkan pada gas yang menjadi padat itu adalah mengkristal, untuk padat menjadi gas yaitu menyublim, untuk gas menjadi cair itu adalah mengembun, dan cair menjadi gas itu adalah menguap. Nah, contoh-contohnya itu ada banyak sekali. Untuk cair itu kan sangat mudah sekali ya. Contohnya itu air yang kita bekukan atau es yang beku menjadi cair. Itu kan proses mencair dan membeku yang sangat mudah untuk dilakukan atau dipraktekkan. Nah, untuk padat menjadi gas itu menyublim. Contohnya itu adalah kapur barus yang kita letakkan di lemari atau di ruangan, itu lama-lama akan menjadi gas dan akan habis. Nah, untuk gas menjadi padat itu sebutannya adalah mengkristal. Contohnya itu adalah kawah belerang. Belerang itu kan tadinya gas. Nah, kenapa ada padatan belerang? Itu karena perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini seringkali menjadikan gas menjadi padat. Contohnya itu adalah uap air. Nah, uap air ini dapat berubah menjadi padat. Contohnya itu adalah terjadinya salju atau tadi belerang, padatan belerang. Kemudian gas menjadi cair itu adalah mengembun. Nah, ketika subuh kita keluar di daun itu akan ada embun yang merupakan contoh dari proses berubahnya gas menjadi cair. Nah, proses itu terjadi ketika perubahan suhu terjadi pada jam-jam tersebut, sehingga uap air berubah menjadi cair. Kemudian dari cair ke gas itu disebut menguap. Contohnya itu ketika kita merebus sesuatu dan kita tutup, maka di dalam tutup itu akan terdapat cairan di dalam tutup. Contoh lainnya juga ada alkohol yang kita letakkan di suatu wadah dan kita diamkan dalam waktu yang lama, maka alkohol itu akan habis. Nah, itu karena alkohol mengalami penguapan. Nah, kita masuk pada topik berikutnya, yaitu aplikasi dari perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi perubahan wujud zat ini telah banyak membantu kita untuk menjalankan kehidupan. Contohnya itu adalah garam. Kita kan memerlukan garam untuk memberikan rasa pada makanan kita. Nah, pembuatan garam ini juga aplikasi dari perubahan wujud zat. Garam itu kan dari air laut. Nah, air laut ini diuapkan sehingga kemudian akan membentuk kristal-kristal yang menjadi garam. Kemudian pembuatan pengharum ruangan dari kapur barus, kemudian industri susu kaleng, industri gula pasir, industri minyak bumi, pembuatan keterampilan gerbah, dan fermentasi susu menjadi yogurt. Nah, susu menjadi yogurt ini adalah contoh perubahan zat secara kimia, di mana susu menjadi asam karena mengalami fermentasi.
Nah, selanjutnya ada integrasi keislaman dari materi ini, yaitu dari Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, Allazi lahu mulkus samawati wal ardi walam yatajiz walad daw walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddaru taqdiru. Yang artinya, yang telah memiliki kerajaan langit dan bumi tidak memiliki anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, integrasi keislaman ini maksudnya adalah air selalu menempati tempat yang rendah, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah secara spontan, panas selalu mengalir dari tempat yang temperaturnya lebih tinggi ke tempat yang temperaturnya lebih rendah secara spontan. Jadi setiap zat yang ada di sekitar kita itu sudah ditetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Selanjutnya adalah miskonsepsi dari perubahan wujud zat. Di sini ada 3 miskonsepsi. Yang pertama yaitu menganggap perubahan fisika dan kimia sebagai proses yang berbeda. Nah, karena ada 2 perubahan ini, banyak orang menganggap perubahan ini itu prosesnya terpisah, padahal dapat terjadi dalam satu waktu. Contohnya itu adalah perubahan dari kayu yang dibakar, di mana perubahan fisika yang terjadi yaitu kayu menjadi berwarna hitam, dan perubahan fisikanya itu yaitu kayu menjadi arang. Nah, di sana kan perubahan yang terjadi tidak hanya fisika atau tidak hanya kimia saja, tetapi dua-duanya. Jadi banyak orang yang menganggap peristiwa tersebut berbeda. Nah, miskonsepsi yang kedua yaitu menganggap perubahan fisika dan kimia sebagai perubahan yang sama. Nah, mengapa miskonsepsi ini terjadi? Nah, jadi penyebabnya adalah orang-orang mungkin menganggap toh materi sama-sama mengalami perubahan. Maksudnya perubahan kimia ataupun fisika, materi tetap mengalami perubahan, jadi tetap sama. Padahal pada kenyataannya tidak semua benda itu mengalami 2 perubahan ini, dan tidak semua benda juga hanya mengalami 1 perubahan. Jadi sebenarnya sifat perubahannya itu berbeda, tetapi proses perubahan materi ini terjadi secara bersamaan. Kemudian miskonsepsi yang ketiga yaitu menganggap semua benda padat itu keras dan berat. Pada kenyataannya tidak semua benda padat itu keras dan padat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya benda padat itu ada yang ringan. Contohnya itu adalah kasur busa, itu padat, tetapi kan ringan, tidak seberat batu atau kayu. Kemudian benda padat juga ada yang bertekstur lentur. Contohnya per, karet, dan kasur busa. Kemudian ada juga yang bertekstur lunak atau lembek, yaitu contohnya terigu dalam adonan kue. Jadi tidak semua benda padat itu bertekstur kaku dan juga berat. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penyampaian materi mengenai perubahan fisika dan kimia pada video kali ini. Itulah penyampaian materi mengenai perubahan fisika dan kimia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, dan saya berharap semoga dengan menontonnya video ini teman-teman dapat mengerti dan mengetahui proses terjadinya fenomena-fenomena alam di sekitar kita, dan tidak bingung ketika ditanyakan bagaimana proses itu dapat terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.